melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Ibu Ella. Pak Irfan, apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana keluarga Bapak juga? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Ibu Ya, sehat, Alhamdulillah. anak-anak, istri, keluarga saya alhamdulillah pada sehat semuanya. Ibu gimana sehat semuanya? Alhamdulillah Bapak, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begini Bapak, Alhamdulillah. katanya siang ini ada sesuatu yang kita bicarakan ya. Sebenarnya apa sih Pak topik pembicaraan kita hari ini? Gini Bu, sebenarnya saya mau berbicara sama Ibu. Saya ini mempunyai murid Bu di sekolah yang sering sekali tidak membawa alat tulis ke sekolah Bu. Nah jadi maksud saya kepada Ibu mau menanyakan eh, tentang alasan saya bertanya ini tentang murid yang sering sekali tidak membawa alat tulis ke sekolah Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi hal itu merupakan suatu permasalahan di kelas ya, Pak ya. Jadi Pak Irfan punya murid yang sering tidak membawa alat tulis ke sekolah. Ya, kalau boleh saya tahu alat tulis seperti apa itu, Pak? Ya Bu, biasa anak-anak kan kalau pas mau menulis di kelas itu alat tulisnya terutama ballpoint itu Bu, pulpen atau patlot selalu aja ada dari beberapa siswa yang banyak alasannya tidak membawa alat tulis itu Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi ada murid yang tidak bawa alat tulis terutama ballpoint itu ya. Ya itu sesuatu yang jelas itu penting ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa sih yang ingin Pak Irfan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Eh, Gini Bu, saya ingin murid saya setiap harinya bisa membawa alat tulis ke sekolah. Mungkin sehingga dalam pembelajaran nanti itu di kelas dapat berjalan lancar kalau misalkan murid saya setiap mau belajar alat tulis semuanya sudah ada. Setiap hari ada aja yang tidak membawa itunya ballpoint atau apanya. Jadi itu Bu yang ingin saya bahas itu Bu. Iya Pak, itu kan sesuatu hal yang sangat penting ya demi kelancaran dalam pembelajaran. Eh, Memang situasi sekarang seperti apa Pak? Jadi gini Bu, murid saya ini kan kelas 6 ya Bu, kelas 6 SD. Tetapi saat mau memulai kegiatan belajar mengajar, selalu saja bilang, Pak lupa bawa pulpen, pulpen. Jadi kegiatan belajar menjadi terhambat Bu. Nah, Jadi Bapak mau ngajar kelas 6 ya Pak ya? iya, Seharusnya kelas 6 itu kan dilihat dari usianya mau menginjak remaja, sudah mulai dewasa dan harus bisa mengondisikan sendiri ya Pak ya. Ternyata iya, murid Bapak masih ada yang lupa membawa ballpoint ya Pak. Nah, iya. menurut Pak Irfan, apa sih yang mempengaruhi murid Bapak tidak suka bawa ballpoint ke sekolah Pak? Kira-kira apa yang menurut Bapak mempengaruhi hal tersebut? Eh, Mungkin saja banyak beberapa faktor sih sebenarnya Bu. Iya, iya. Bisa lupa atau memang kurang perhatian dari orang tua dalam mempersiapkan alat tulis. Misalnya contohnya Bu, orang tuanya tidak peduli sama anaknya atau contohnya gini, anaknya itu nggak punya ballpoint, nggak punya pulpen, Iya. minta sama orang tuanya tidak mempedulikan bisa saja atau juga mungkin bisa karena ketinggalan di rumahnya bisa saja. Banyak sih faktornya sebenarnya. Iya, iya. Cuman ya kalau setiap hari seperti itu saya menjadi rese sebenarnya Bu. Jadi tidak ada persiapan untuk mengajar untuk anak-anak
kefokusannya dari mulai alat Hmm. belajarnya sudah tidak ada, ke depannya juga mau ngajarnya juga bingung sebenarnya gitu, Bu. Ya, saya paham Bapak, dan situasi banyak itu mungkin terjadi ya, mungkin lupa, mungkin juga kurang perhatian orang tuanya karena kesibukannya, mungkin juga karena tidak ada uang untuk membelinya, itu Iya, banyak beberapa faktor ya Pak ya. iya. Lalu, sebenarnya situasi yang diinginkan Pak Irfan itu seperti apa Pak? Ya, saya ingin situasi di kelas menjadi kondusif, Bu, dan tidak terganggu karena ada yang murid yang tidak membawa alat tulis. Karena hal itu cukup mengganggu kegiatan belajar mengajar, Bu. Jadi saya tidak fokus ketika ada anak yang bilang, "Pak, saya tidak membawa pulpen. Pak, saya tidak membawa alat tulis yang lain," atau gimana, kan menjadi tidak fokus, Bu, kalau seperti itu. Benar ya. Nah, gitu, Bu. Iya, benar sekali itu, Pak Irfan. Nah, selanjutnya menurut Pak Irfan, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Ya, agar kondusif itu harusnya seperti apa supaya murid Bapak yang tadi lupa itu supaya ke depannya dapat membawa alat tulis ya, terutama ballpoint tadi. Coba Bapak bisa utarakan apa yang bisa membuat hal tersebut terwujud. Mungkin yang pertama saya akan berkoordinasi dulu ya, Bu. Iya, Berkoordinasi dengan orang tua murid, terus setelah itu tetapi sebelum berkoordinasi dengan orang tua murid, saya menanya dulu secara berhadapan dengan siswanya. Jika tidak ada perkembangan dengan siswa, nanti saya akan berkoordinasi langsung dengan orang tua murid. Mau lewat WA, telepon, atau langsung bertemu. Yang penting saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan orang tuanya dulu, Bu. iya. Bagus sekali itu Pak Irfan, karena komunikasi dengan orang tua itu sangat penting ya, agar anaknya di sekolah dapat berkembang dan orang tua pun harus tahu sebenarnya yang dilakukan murid atau anaknya di sekolah itu bagaimana. Nah, apakah Pak Irfan sampai sekarang ini sudah berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Sebenarnya saya itu sudah, Bu. Saya sudah menghubungi orang tua lewat WA agar anaknya membawa alat tulis ke sekolah. Tetapi saya waktu itu baru di WA, di chat, nggak langsung telepon WA, di chat, sama sekali responnya itu mungkin nggak tahu, Bu, tapi saya sudah ngontek mah gitu. Iya. Jadi intinya kurang ada respon ya dari orang tua. Mungkin bisa saja sibuk orang tuanya sampai tidak bisa membuka WA ya. Terus sampai saat itu apa yang respon dari orang tua? Adakah jawabannya walaupun misalnya telat? Adakah jawaban dari orang tua tersebut saat itu? Ya saya saat WA waktu itu responnya gini, Bu, orang tuanya mengatakan, "Ah, iya Pak, nanti saya siapkan alat tulis untuk anak saya. Kemarin mungkin tempat pensilnya lupa disimpan di tas mengaji karena memang tas sekolah dan tas mengaji berbeda. Nah, tetapi saat besoknya murid saya sekolah, alat tulisnya tetap tidak tersedia, masih tetap tidak ada setelah ada respon seperti itu juga." Oh iya, ternyata setelah Pak Irfan berusaha untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, ada jawaban, ada respon, tetapi belum ada hasilnya ya. Anak tersebut masih saja tetap tidak membawa alat tulis. Begitu ya Pak ya? Iya, Berapa kali Pak Irfan menghubungi orang tua anak itu? kira-kira kalau nggak salah 2 kali lah, Bu, saya nge-WA-nya. Yang pertama kurang jawabnya iya Pak, yang kedua seperti itulah 2 kalian, Bu, kalau Iya, nggak salah. ya 2 kali ya Pak ya. Nah, menurut Pak Irfan, apakah cukup 2 kali itu berkoordinasi atau menghubungi orang tua? Apakah cukup Pak? Seharusnya sih cukup, Bu, karena tidak ada, karena itu adalah perhatian untuk anaknya. Tapi karena tidak ada respon terus,
tidak ada perubahan terus, mungkin saya harus menambah lagi intensitas menghubungi orang tua. Toh mau telepon atau ketemu langsung, karena mungkin saya sebenarnya hanya sekedar murid saya, tetapi orang tua itu anaknya, tetapi tidak ada respon seperti itu. Tetap saya akan berusaha semaksimal saya untuk menghubunginya lagi, untuk lebih perhatian banget gitu Bu. Iya. Nah, betul sekali Pak Irfan, itu ide yang sangat bagus. Kita sebagai orang tua di sekolah ya tentunya Iya, harus berusaha ya untuk iya. berkoordinasi dengan orang tua. Pak Irfan bisa menambah intensitas menghubungi orang tua. Selain itu, apakah ada alternatif lain selain tadi menghubunginya lebih sering lagi? Apakah menurut Pak Irfan ada alternatif yang lain, Pak? Apa ya? Mungkin alternatifnya jika tidak ada respon dari orang tua, saya akan memfasilitasi dulu alat tulis untuk murid. Jadi ada alat tulis yang dibawa ke rumah khusus untuk membuat PR. Ada juga alat tulis yang disimpan di sekolah. Jadi harapannya nanti tidak ada alasan lagi untuk anak lupa membawa alat tulis jika alat tulisnya itu ada di sekolah dan juga ada yang di rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Setuju, setuju sekali Pak. Ide yang sangat bagus karena dengan kita menyediakan di sekolah, murid kita itu tidak ada alasan ya untuk tidak menulis karena tidak membawa alat tulis. Jadi ide yang sangat bagus itu Pak. Jadi kita sebagai guru menyediakan di sekolah dan juga di rumahnya ada untuk mengerjakan PR ya, alat tulis. Jadi apa yang akan Pak Irfan lakukan setelah ini? Saya mungkin akan mencoba menghubungi orang tua terlebih dahulu, Bu ya, sebelum mengadakan alat tulis itu. Dan Ya. jika masih tetap tidak ada respon, sekolah yang akan memfasilitasi alat tulis untuk murid. Alat tulisnya disimpan di sekolah. Nah, jadi yang pertama tetap saya akan koordinasi dulu ke orang tuanya, menghubungi, nanti baru kalau tidak ada respon baru saya sebagai guru dan di sekolah harus memfasilitasinya. Mungkin begitu, Bu. Iya Bapak, benar, benar sekali itu karena murid tidak membawa alat tulis ya itu merupakan tanggung jawab orang tuanya juga ya. Berarti kalau tidak membawa alat tulis terus perhatian orang tuanya kurang ya Pak ya. Dan Ya, solusi yang Bapak sampaikan tadi sangat bagus sekali Pak itu. Jadi menyediakan sekolah menyediakan alat tulis bagi murid kita dan disimpan di sekolah, ya Pak. Terus siapa kira-kira Pak yang bisa Pak Irfan mintai dukungan untuk melakukan hal itu? jadi pertama saya meminta dukungan dulu dari murid untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Terus dukungan orang tua untuk menyediakan alat untuk anak. Nah, serta dukungan rekan sejawat tentang langkah apa yang seharusnya dilakukan ke depannya jika orang tua tetap tidak merespon. Jadi mungkin itu yang akan pertama saya lakukan, lewat murid dulu. Nah, setelah lewat murid disampaikan ke orang tuanya. Nah, setelah menyampaikan ke orang tuanya kan itu tentang alat tulis yang harus disediakan untuk anak. Nah, nanti kalau tetap tidak ada respon, saya mungkin akan meminta dukungan dari rekan sejawat untuk langkah kedepannya yang harus saya lakukan untuk kedepannya jika orang tua tetap tidak ada respon. Mungkin gitu awal tahapannya. Iya, bagus sekali Bapak yang akan Bapak lakukan ya. Terutama Bapak melakukan kolaborasi ya dengan orang tua dan Ya, dengan rekan sejawat di sekolah. Bagus sekali karena permasalahan itu harus kita diskusikan dengan rekan sejawat kita supaya solusinya lebih baik lagi ya. Kapan Pak Irfan akan melakukannya kira-kira Pak? Mungkin besok saya akan langsung mencoba menghubungi orang tua dan melihat apakah murid saya sudah membawa alat tulis. Jika masih tidak ada perubahan, saya akan memfasilitasi alat tulis untuk murid saya. Jadi mungkin besok itu saya akan ngobrol sama siswanya untuk menyampaikan pesannya kepada orang tuanya. Atau bisa saja saya langsung koordinasi kepada orang tuanya untuk memfasilitasi alat tulisnya. Jadi mudah-mudahan besok saya bisa berjalan
lancar untuk menyampaikan dan ada respon dari orang tuanya. Mungkin saya besok akan langsung, Bu, seperti itu. Ya, ide bagus Pak Irfan. Saya jadi penasaran nih bagaimana progres ke depannya. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal ini lebih lanjut ya Pak ya. Nah, apa yang bisa Pak Irfan simpulkan dari percakapan kita yang ini Pak? Ya, jadi terkait permasalahan murid saya, Bu, yang percakapan dari awal sampai akhir dari barusan, mungkin yang saya bisa simpulkan itu permasalahan murid saya yang sering tidak membawa alat tulis, contohnya seperti ballpoint, pulpen, atau padlot. Saya akan mencoba menyelesaikannya dengan cara meningkatkan intensitas menghubungi orang tua. Jika memang masih tidak ada respon dari orang tua tersebut, maka saya sebagai guru atau pihak dari sekolah akan memfasilitasi alat tulis kepada murid yang sebagian dibawa ke rumah, sebagian disimpan di sekolah. Nah, jadi nanti tidak ada lagi alasan untuk siswa lupa tidak membawa alat tulis karena alat tulisnya akan difasilitasi dari sekolah yang nantinya disimpan di sekolah dan juga ada untuk di rumah. Mungkin yang dari awal sampai akhir itu barusan yang dibincangkan gitu, Bu. Iya Pak, jadi percakapan kita hari ini menuju ke sana ya. Bapak ternyata sudah menemukan solusi permasalahan bagi Bapak sendiri ya. Jadi tadi kan Bapak sudah utarakan mau seperti apa dan solusinya seperti apa, dan saya tunggu progresnya ya Pak. Mudah-mudahan apa yang sedang Pak Irfan hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Saya minta dukungan dan dorongannya dari Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah obrolan kita hari ini memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang saya hadapi selama ini, yang mana permasalahan di kelas saya dari kemarin saya bingung, Bu, tidak bisa harus kepada siapa bisa menceritakan. Alhamdulillah sekarang saya udah ngemplong, Bu, bisa karena sudah ada pencerahan dari Ibu terhadap permasalahan yang saya hadapi selama ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Irfan. Mudah-mudahan kita bertemu lain waktu ya Pak Irfan ya untuk membicarakan hal-hal yang lain dan ada solusi untuk permasalahannya. Terima Baik, Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Ibu.